Assalamualaikum, halo teman-teman. Perkenalkan, saya Muhammad Dani Prayoga, mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam Fakultas Dakwah UIN Salatiga. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin sedikit mereview salah satu jurnal psikologi komunikasi yang dimana itu merupakan salah satu tugas UAS pada matkul psikologi komunikasi yang diampu oleh Bu Widayati Lestari. Ya, untuk itu sedikit saya akan menyampaikan yang telah saya baca dan pelajari dari jurnal yang akan saya review kali ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin mereview jurnal yang berjudul Efek Komunikasi Massa pada Khalayak, Studi Deskriptif Penggunaan Media Sosial dalam Membentuk Perilaku Remaja. Jurnal ini adalah jurnal yang ditulis oleh salah satu mahasiswa program studi penyiaran Akademi Komunikasi dari BSI Jakarta. Beliau bernama Vivit Fitriansyah. Pada jurnal ini adalah jurnal volume 18 nomor 2 September 2018. Pada jurnal kali ini penulis itu menitik fokuskan pada pembentukan perilaku remaja yang dipengaruhi oleh media sosial. Dalam tulisannya dari pendahuluan, beliau mengatakan peran media massa dalam menciptakan budaya di masyarakat kini tidak dapat dihindari lagi. Kemajuan media komunikasi saat ini sangat memberikan pengaruh terhadap masyarakat, baik terhadap pemikiran maupun hingga pola hidup. Keberadaan media online pun digadang-gadang menjadi pola baru dalam berinteraksi dengan sesama. Jika dahulu masih banyak masyarakat yang menganggap penting kegiatan silaturahmi, saat ini kegiatan tersebut telah tergantikan oleh media. Fenomena tersebut saat ini telah memberikan dukungan terhadap interaksi sosial secara massal dan terorganisir. Peran sosial media yang telah menggunakan teknologi berbasis web kini telah mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Dalam media sosial yang merupakan bagian dari media massa, maka jika diperhatikan tanpa mengingkari fungsi, manfaat media sosial dalam kehidupan masyarakat itu memberikan efek yang begitu besar. Oleh karenanya, media massa dianggap ikut bertanggung jawab atas terjadinya pergeseran nilai-nilai dan perilaku di tengah masyarakat sekarang ini. Kemudian kecenderungan remaja menggunakan media sosial saat ini menjadi sorotan publik. Bagaimana berbagai kasus tindak kejahatan, asusila, bahkan bullying itu kerap dilakukan antar remaja. Bahkan banyak dari mereka yang terang-terangan merekam adegan tersebut dan mempostingnya dalam satu laman media sosial. Adanya tindakan ini jelas menambah daftar hitam perilaku remaja saat ini. Arah kondisi fisik dan mental remaja saat ini pun sangat mempengaruhi bagaimana tumbuh kembang remaja pada saat ini. Peran kognitif remaja pengguna media sosial jelas menjadi salah satu peran dalam membentuk perilaku remaja. Untuk itu, penelitian ini akan membahas tentang bagaimana efek komunikasi massa pada khalayak pengguna media sosial dalam membentuk perilaku remaja. Setelah saya pelajari sedikit yang dapat saya simpulkan atau yang dapat saya ambil dari keseluruhan itu, saya mendapat dua ide besar dalam jurnal ini, yaitu yang pertama itu mengenai efek-efek apa saja yang ada di dalamnya, dan garis besar yang kedua adalah pola perilaku remaja masa kini. Yang pertama itu mengenai efek-efek.
terdapat beberapa efek yang ditimbulkan dari perilaku perubahan karena media sosial ini. Yang pertama itu ada efek komunikasi massa, efek kognitif, efek afektif, dan efek behavioral. Dalam efek kognitif itu adalah efek yang mengakibatkan timbul pada diri komunikan yang sifatnya informatif bagi dirinya. Dalam efek ini membahas tentang bagaimana media massa dapat membantu khalayak dalam mempelajari informasi yang bermanfaat dan mengembangkan keterampilan kognitif. Yang kemudian ada efek afektif. Efek ini memiliki kadar yang lebih tinggi dari efek kognitif. Tujuannya komunikasi massa bukan hanya sekedar memberitahu kepada khalayak agar menjadi tahu tentang sesuatu, melainkan lebih dari itu. Setelah mengetahui informasi yang diterimanya, khalayak diharapkan dapat merasakannya. Dan kemudian yang garis besar yang kedua yaitu mengenai pola perilaku perubahan pada remaja. Perilaku remaja atau tindakan atau aktivitas yang manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas, antara lain berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja. Pada garis besar kedua mengenai perilaku remaja ini, penulis itu menceritakan dan menyampaikan beberapa tahapan-tahapan yang membuat masa remaja itu mudah terpengaruh oleh media sosial, mulai dari tahap-tahap masa remaja, terus tumbuh perkembangan masa remaja, dan ciri-ciri remaja. Nah, untuk itu mungkin beberapa banyak hal yang telah disampaikan oleh penulis itu mengenai hal tersebut, sehingga remaja dapat mengidentifikasi apa masalah yang terjadi pada dirinya, sehingga kemudian mereka dapat melakukan apa yang harusnya mereka lakukan untuk mengubah itu semua. Dan pada dasarnya penulis itu ingin memberitahukan dari apa yang telah penulis itu teliti, dari mulai perubahan lingkungan, perubahan remaja, hingga pola perilaku dalam penimbulan masalah mengenai penggunaan media sosial. Memang di era digitalisasi saat ini perkembangan itu semakin pesat, dan kenapa banyak remaja yang terikut arus tersebut? Karena memang banyaknya perubahan dan informasi yang cepat ini membuat daya pikir dari remaja itu sedikit terlalu banyak mencerna, sehingga mereka kurang lama untuk dapat menggali itu lebih dalam, sehingga apa yang sering mereka pikirkan menjadi terlalu berlebihan. Dan kesimpulan dalam jurnal ini itu berdasarkan analisis penulis tentang efek komunikasi massa, penggunaan media sosial dalam membentuk perilaku remaja, dapat ditarik dua kesimpulan. Yang pertama yaitu banyaknya waktu yang dihabiskan untuk media sosial menjadi salah satu dampak negatif media sosial. Yang mungkin paling terlihat adalah perkembangan sosial pada remaja yang cenderung terganggu. Maksudnya adalah sebagian remaja terlalu banyak menghabiskan waktu di media sosial dan akhirnya malah tidak memiliki keahlian untuk bersosialisasi secara langsung di dunia nyata. Dan kebenaran untuk menjalin hubungan dengan orang yang tidak dikenal, yang sama-sama berada di live atau kehidupan nyata saat ini. Kemudian yang kedua, konten media sosial juga mudah memberi pengaruh negatif, di mana semakin banyaknya penggunaan media sosial yang berasal dari remaja menyebabkan remaja sangat mudah untuk mengintimidasi atau meniru konten-konten negatif yang beredar luas di media sosial. Mereka dapat dengan mudah masuk ke grup tertentu yang isinya berbagai umur, sehingga bahasa yang digunakan pun beragam. Bahkan bahasanya pun ada yang menjurus ke topik-topik dewasa yang semestinya tidak diketahui oleh mereka pada unsur tersebut. Dan pada akhirnya
perkembangan zaman ini melalui media massa memang terdapat plus minusnya tersendiri, dan bagaimana cara kita untuk menanggapinya? Ya, kita harus belajar lebih dewasa untuk menggunakan apa yang telah terjadi saat ini. Apalagi banyaknya proses digitalisasi, perkembangan zaman yang begitu pesat, itu menjadi tugas kita bersama, terutama untuk orang tua agar mengawasi anaknya untuk membatasi, setidaknya melakukan seleksi dengan apa info-info yang telah didapat dari media sosial, agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang menjerumuskannya menjadi yang lebih buruk lagi. Untuk itu mari kita bersama-sama bijak dalam menggunakan media sosial, agar apa yang telah kita lakukan itu dapat berbuat baik kepada kita dan kita dapat mengamalkannya, atau kita dapat memberitahukan ke banyak orang agar membuat hal-hal yang positif dalam bermedia sosial. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.